Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, akan saya akan terlebih dahulu ya. Yang pertama Nadira, angkatan Hadir. Sofi, Hadira. Rusdia, Hadira. Isa, Hadira. Nurin, Hadira. Dina, Hadir. terus Aziza, Hadir. Mina, Rima, terus Nia, Hadir. terus Rahma, Hadira. 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 Jadi lengkap semua ya yang belajarnya. Maka, nah, Oke, jadi pembelajaran pada siang hari ini kita akan menjelaskan tentang masa praksara di Indonesia. Ini masa praksara. Pra sebelum aksara tulisan. Jadi masa praksara adalah masa sebelum adanya tulisan. Jadi pembelajarannya itu ada 3 masa praksara. Yang pertama zaman batu tua, batu tengah, dan batu baru. Paleolitikum, Mesozoikum, dan Neolitikum. Nah, jadi setiap masa itu ada tokohnya sendiri. Seperti zaman batu tua itu terjadi sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat lama sekali zaman batu tua. Terus yang kedua zaman batu tengah itu terjadi kurang lebih setelahnya ya, nggak ada penjelasannya di sini. Jadi langsung skip. Terus yang zaman batu baru setelah biasanya masa zaman batu tengah. Jadi untuk penjelasannya ada satu video yang mungkin bisa kita saksikan bersama-sama. Jadi video ini menerangkan tentang corak kehidupan masa praksara. Bisa dilihat bersama ya. Saat ini kita hidup di zaman serba teknologi, bisa berkomunikasi sampai mendapatkan makanan dengan mudah lewat bantuan alat-alat berteknologi canggih. Tapi pernahkah kamu berpikir saat kehidupan masyarakat praksara, jangankan teknologi, masyarakat saat itu saja belum mengenal aksara atau tulisan? Adakah di antara kamu yang penasaran seperti apa sih cara kehidupan masyarakat praksara di Nusantara ini? Ada 3 pembagian masa, yaitu berburu dulu, bercocok tanam, dan berpergian. Yuk kita simak pembagian masa praksara berikut ini. Kita mulai dari yang paling sederhana. Yuk, cara kehidupan manusia purba yang paling sederhana adalah ketika masa berburu dan meramu. Kehidupan ekonomi manusia saat itu sangat bergantung pada kondisi alam. Biasanya kehidupannya dalam terbuka dan dekat dengan sumber air seperti ini. Peralatan yang umum digunakan masih terbuat dari kayu, tulang, dan batu yang masih sederhana. Makanan yang dikumpulkan masyarakat bisa berupa buah-buahan, umbi-umbian, dan daunan. Biasanya anggota perempuanlah yang bertugas untuk mengumpulkan makanan, memasak, hingga mengasuh anak. Kalau sumber makanan sudah habis, mereka pindah lagi ke tempat lain yang sumber makanannya lebih banyak. Inilah yang disebut sebagai semi nomaden. Sebelum berpindah, mereka mengumpulkan hasil berburu terlebih dahulu. Biasanya anggota laki-laki lah yang bertugas. Hasil berburu ini nantinya sebagai cadangan makanan mereka sebelum mendapatkan tempat tinggal yang baru. Kehidupan selanjutnya ditandai dengan masa bercocok tanam. Pola dunia masyarakat pada masa ini mengalami perubahan dari nomaden menjadi sedentar atau menetap. Kehidupan manusia pada masa praksara ini sudah bisa membuat produk sendiri loh untuk kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membabat hutan untuk bercocok tanam. Mereka biasanya menghasilkan produk berupa umbi-umbian. Selain itu, sumber makanan mereka juga berasal dari kegiatan beternak. Hewan ternak yang mereka pelihara biasanya seperti kerbau, ayam, babi hutan, dan sebagainya. Pada masa ini juga diperkirakan sudah terjadi barter. Barter
berlangsung dengan saling menukarkan hasil bercocok tanam, hasil laut, serta kerajinan tangan seperti meliuk dan gerabah. Terakhir ialah masa perundagian. Kata perundagian ini diambil dari kata undagi yang artinya seseorang yang mempunyai keterampilan jenis usaha tertentu. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, akan tetapi juga mulai mengolah sawah. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan yang lebih luas, bahkan antar pulau. Masyarakat pada masa perundagian sudah mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan benda-benda dari logam ini mulai mengalami perkembangan yang pesat. Beberapa peralatan dari logam yang dihasilkan diantaranya mengkara, kapak corong, moto, kapak perunggu, dan bejana perunggu. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kehidupan manusia masa praksara, mulai dari masa berburu, bercocok tanam, hingga masa perundagian. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jadi pembagian masanya itu ada 3. Jadi masa berburu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwasanya ada 3 pembagian zaman batu, tua, tengah, dan baru. Masa berburu ini terjadi pada zaman batu tua dan batu tengah. Dan untuk masa batu baru sudah mulai masuk ke masa bercocok tanam. Ya, masa perundagian ini masuk ke dalam zaman logam. Jadi sesuai dengan namanya yang dinamakan zaman batu itu zaman bahwa manusia itu masih menanam batu untuk alat bantu. Seperti kapak gegang, terus apakah batu yang dekat di sebatang kayu. Terus untuk yang masa bercocok tanam, kita sudah jelaskan bahwasanya masyarakat sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Untuk masa perundagian akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terus ada tugas kelompok. Jadi nanti akan digabung menjadi 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3 sesuai dengan pembagian tempat duduknya. Ini pembagiannya kan ada 3 kelompok. Pada zaman tua, zaman tengah, batu tua, batu tengah, dan batu baru. Nanti didiskusikan apa yang didiskusikan. Masing-masing kelompok mencari ciri-ciri dan hasil dari kebudayaan di zaman batu. Yang nanti zaman batu tua ciri-cirinya apa, terus kebudayaannya apa, sama zaman batu tengah juga seperti itu, dan juga zaman batu tua juga sama. Cari ciri-ciri dan kebudayaannya. Ya, mungkin 4-5 menit nanti dirangkum dijadikan ke dalam satu buku tugas. Oke, silakan dibacakan dulu.
Ini membacanya gantian ya, sesuai dengan hasil yang dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan zaman Batu Tengah. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum adalah periode transisi antara zaman Batu Tua atau Paleolitikum dan zaman Batu Muda atau Neolitikum. Berikut adalah ciri-ciri dan contoh kebudayaan dari zaman itu. Ciri-ciri zaman Batu Tengah: 1. Alat yang lebih halus. 2. Tempat tinggal semi permanen. 3. Kehidupan sosial yang terstruktur. 4. Pola makan yang beragam. 5. Kondisi lingkungan stabil. Kebudayaan zaman Batu Tengah. 1. Kebudayaan kecocokan tinggal. 2. Kapal tinggal dan alat samping. 3. kerajinan tangan. Ada yang ditanyakan? Kita silakan nomor 1. Nanti dari ciri-ciri zaman Batu Tengah ada ciri-ciri alatnya yang lebih halus. Bisa diperjelas atau tidak? Dan dimaksud dari alat yang halus itu bagaimana? Oke, silakan nomor 2. Dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada zaman ini, alat-alat batu mulai dipoles dan diasah, meskipun masih kasar dibandingkan dengan alat pada zaman Neolitikum. Alat-alat tersebut termasuk kapak genggam dan serpihan batu atau pelapis yang lebih tajam. Terus silakan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, silakan. Dari ciri-ciri 5 tadi kan ada kondisi lingkungan stabil. Itu gimana ya maksudnya? Kondisi lingkungan stabil itu maksudnya lingkungan yang lebih stabil memungkinkan manusia untuk mengembangkan kebudayaan dengan lebih baik dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Jadi karena mungkin waktunya kan masih ada, mungkin ditambah 2 pertanyaan lagi, satu dari satu kelompoknya akan menambah pertanyaan. Saya mau bertanya, ciri-ciri dari salah satu cirinya yaitu tempat tinggal semi permanen. Yang dimaksud tempat tinggal semi permanen itu seperti apa? Tempat tinggal semi permanen itu manusia mulai menetap di tempat tinggal yang lebih permanen seperti gua atau ceruk batu. Mereka juga membangun gudang sampah dapur yang dikenal sebagai kejongkemodigen di tepi pantai. Ada yang ditanyakan lagi? Saya. Silakan kelompok 3. Maksudnya pola makan yang beragam itu gimana? Pola makan yang beragam. Selain berburu, manusia pada zaman ini mulai mengenal bercocok tanam secara sederhana, meskipun belum sepenuhnya menetap untuk pertanian. Oke, silakan ditutup dulu sebelum kembali ke tempat berdiri masing-masing. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi itu merupakan kelompok merupakan penelitian di zaman Batu Tengah, Mesolitikum. Jadi perbedaannya dengan zaman Batu yang awal, di mana alat-alatnya itu sudah halus, terus tinggal semi permanen, berarti tidak pindah-pindah lagi. Kalau pada zaman Batu Tua kan tempat tinggalnya nomaden sesuai dengan atom sumber air, ya kan? Kalau untuk yang zaman Batu Tengah ini sudah mulai semi permanen. Jadi sebagian ada yang tinggal di suatu tempat, mungkin, atau sebagian lagi ada yang berpindah-pindah. Terus kehidupan kesana terstruktur, seperti sudah mulai ada pimpinan kelompok, anggota kelompok, pembagian tugas dalam kelompok, seperti itu. Yang keempat, pola makan yang beragam. Jadi selain berburu ada yang bercocok tanam, terus ada yang mungkin masih memanfaatkan buah-buah yang ada di dalam, dan terakhir kondisi lingkungannya stabil. Yang dimaksud stabil ini sudah dijatuhi oleh kelompok
Apa yang kalian pahami dari kata Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum? Nanti akan saya tunjuk ya untuk jawabnya ya. Artinya saja, Paleolitikum itu apa? Tidak usah penjelasannya. Mesolitikum itu apa? Dan Neolitikum itu apa? Iya, silakan. Paleolitikum apa artinya? Paleolitikum. Paleolitikum itu zaman batu tua. Mesolitikum itu zaman batu tengah, sedangkan Neolitikum itu zaman batu muda atau baru. Oke, satu lagi mungkin siapa ya? Terima, silakan. Apa yang dimaksud dengan Paleolitikum? Arti katanya Mesolitikum dan Neolitikum. Kalau Paleolitikum itu zaman batu tua, dan Mesolitikum itu zaman batu tengah, Neolitikum zaman batu muda atau baru. Di arti dari kata Paleolitikum, Mesolitikum dan Neolitikum itu tadi ya, zaman batu tua, tengah dan zaman batu muda atau baru. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kehidupan pada zaman Paleolitikum? Nida, bagaimana kehidupan pada zaman Paleolitikum? Atau batu apa tadi? Kehidupannya seperti apa? Kehidupan pada masa Paleolitikum. Kehidupan manusia pada zaman ini sangat tergantung dengan alam dan berpindah-pindah atau nomaden. Oke. Jadi yang dimaksud kehidupan masa Paleolitikum atau zaman batu tua itu tadi hidupnya berbeda-beda dan nomaden. Terus pertanyaan ketiga, sebutkan salah satu kebudayaan masa zaman batu tengah. Dina, silakan. Apa? Kebudayaan pada masa zaman batu tengah. Kapak lungkap dan alat sepi. Kapak lungkap digunakan untuk memotong dan mengolah makanan, sementara alat sepi digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Jadi itu tadi pembelajaran pada zaman praksara ya. Sebelum kita tutup mungkin kita bisa bertemu semangat dulu ya.